pemberdayaan disabilitas. Banyak sekali kegiatannya, kalau disebutkan gitu nggak cukup waktunya. Nah, mungkin waktunya hanya cukup untuk menyebutkan apa yang sudah dilakukan oleh BPRBN. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPRBN. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah kersorabo untuk mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, penyandang disabilitas tentunya kita sudah maklum ya. Artinya di sekitar kita, di sekitar Bapak Ibu pasti mungkin ada penyandang disabilitas. Kalau data yang ada di kami, data di Dinas Sosial yang kami ketahui ada sekitar 7 ribuan penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen dari berbagai macam jenis disabilitas. Dan keberadaan penyandang disabilitas ini dengan warga negara yang lain itu sama. Jadi mereka punya hak yang sama, mereka punya hak untuk mengakses, punya hak di dalam ekonomi, punya hak yang sama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Akan tetapi stigma tetapi yang kita rasakan di masyarakat itu masih ada stigma yang berbeda kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai beban masyarakat. Kemudian masih kita sadari masih banyak pola pikir yang tidak berpikir kepada penyandang disabilitas. Misalnya saja di dalam membuat infrastruktur masih kita temui infrastruktur yang tidak ramah kepada disabilitas. Bisa kita lihat, mungkin kita membangun trotoar atau membangun gedung-gedung pemerintah itu masih dengan pemikiran sebagai yang menggunakan adalah mereka yang bukan penyandang disabilitas saja. Tidak ada ramnya, kemudian tidak ada, kalau trotoar tidak ada blok yang ini kita Pak gading blok, yang kuning kita Pak gading blok, kemudian tidak ada ramnya, semua masih berpikiran itu dipakai untuk mereka yang bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu PPRB tidak henti-hentinya. Saya menyaksikan sendiri. Saya baru 1,5 tahun di Dinas Sosial, tetapi dari mulai pertama saya di Dinas Sosial sampai hari ini, saya menyaksikan sendiri bahwa BPRBN tidak henti-hentinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar seluruh elemen masyarakat mempunyai sensitivitas terhadap penyandang disabilitas ini. Dengan pelatihan ini kami harapkan peserta setelah keluar dari ruangan ini nanti mulai berpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk disabilitas, apa sih siapa sih yang ada di sekitar kita yang menjadi penyandang disabilitas, mereka butuh apa sih, mulai dari itu kemudian kita implementasikan sesuai dengan peran kita. Saya melihat beberapa pemerintah desa sudah mulai berpikir inklusif. Mereka menganggarkan sebagian dari dana desa dan ADD untuk penyandang disabilitas. Saya pikir itu sebuah langkah maju pikiran untuk inklusi ini. Saya harapkan dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen sudah mulai berpikir ke sana. Kemudian dari teman-teman TKSK dan BKH, saya pikir panjenengan semua cukup
sudah terbiasa ya, sudah terbiasa berkecimpung dengan dunia penyandang disabilitas. Kami sering sering nyambat penjenengan semua untuk ikut membantu tugas-tugas kami. Kemudian dengan pelatihan ini diharapkan panjenengan semua lebih sensitif lagi, memberikan informasi, memberikan saran kepada kami apa yang bisa dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang ada di sekitar panjenengan semua. Kemudian dari PKK mungkin PKK lebih mengakar ke masyarakat, kepada keluarga. Semoga dengan mengikuti pelatihan ini lebih bisa memberikan motivasi kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak dan penyandang disabilitas untuk bisa memotivasi mereka supaya mengeluarkan anak-anak mereka tidak dikurung di dalam rumah. Beberapa waktu yang lalu kami masih berpikir bahwa banyak keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas itu keluarganya malu sehingga mengurung anaknya di dalam rumah. Saya pikir itu bukan langkah yang konstruktif. Barangkali akan lebih baik justru memberikan akses kepada mereka, memotivasi mereka agar bisa keluar, bisa diberikan terapi atau kepada pelatihan yang lebih produktif lagi. Saya pikir itu yang harapan yang kami sampaikan, karena kami yang ada di dinas sosial ini sangat terbatas di dalam SDM, juga terbatas di dalam kemampuan anggaran. Oleh karena itu dengan pelatihan ini kami sangat terbantu. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada BPRBM dan peserta pelatihan pada pagi hari ini. Terakhir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan sensitivitas penyandang disabilitas bagi pekerja sosial pada pagi hari ini kami nyatakan. Itu kan sebenarnya bermartabat, lebih enak dibandingkan dengan cacat. Terus cacat orang Islam kok. Nah itu kalau kita mendengar itu seolah jadi wong kok seenak-enak wong. Ya ada seperti itu. Ya. Kemudian juga terkait dengan konstruksi sosial masyarakat kita itu kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Oke. Bisa Pak, dibesarkan Pak. Ya, konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat kita itu perorangan maupun dengan kelompoknya. Nah ini kenapa kita harus membangun satu komunitas atau organisasi, itu salah satunya ini, agar teman-teman disabilitas itu mampu untuk berinteraksi dan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang atau masyarakat, baik keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya. Terus buah dari konstruksi sosial selama ini yang terjadi, kelompok difabel terkesan menjadi objek, itu pasti. Ya. Kalau dulu teman-teman itu selalu jadi objek, ya. Dianggap mereka itu berdasarkan charity atau belas kasihan. Ya, beda kalau yang sekarang. Kalau sekarang sudah mulai bergeser, ya, para banyak itu teman-teman bisa menjadi subjek, menjadi aktor dari masing-masing organisasi. Ya. Kemudian kelompok difabel yang perlu dikasihani, kemudian tidak memiliki fasilitas, dianggap masyarakat kelas 2, next 2.
Ya, ini adalah 3 pandangan dominan terhadap difabel. Next. Yang pertama adalah magis, ya, kesadaran magis. Jadi melihat kondisi difabel itu berdasarkan hukum alam. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini yang mungkin masih sering terjadi di masyarakat kita, terutama desa, bahwa disabilitas itu mungkin itu adalah aib dari keluarga kamu dulu, sehingga kamu menerima sekarang, menerima kutukannya sekarang. Mungkin dulu nenek moyangmu atau leluhurmu atau mbah buyutmu itu pernah mengalami dosa yang sangat besar, sehingga kamu yang jadi tumbalnya, ya. Kamu yang jadi tumbalnya, bisa seperti itu. Jadi, yo wes, pasrah saja. Dan ini berakibatnya sangat luar biasa sekali ya akibatnya. Jadi teman-teman itu dianggap tidak punya, karena tadi dirasakan bahwa dia itu ada suatu aib bagi keluarga atau masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan waktu dulu itu banyak sekali keluarga dan masyarakat menyembunyikan difabel. Tapi kalau saat ini mungkin sudah tidak ada, geng. Di Sragen masih ada nggak? Masih. Ada nggak di Sragen? Masih ada yang menyembunyikan anak maupun keluarga dengan disabilitas? Ada Mbak Nanti? Masih ada? Oh, masih ada. Masih ada banyak atau 1, 2? 1, 2. 1, 2. Ya, mungkin kalaupun masih ada, mungkin bisa ini deh, mungkin bisa diadvokasi deh untuk teman-teman semuanya, karena teman-teman disabilitas itu juga sama-sama seperti kita, punya hak yang sama nih. Kalau tidak, keluarganya yang mungkin harus kita dekati, kita berikan pemahaman terkait dengan hak-hak yang disabilitas. Jadi dengan kesadaran ini masih banyaknya disabilitas yang dianggap aib sehingga mereka itu disembunyikan atau bahkan tidak dimasukkan dalam KK. Karena apa? Ya karena malu punya keluarga dengan disabilitas gitu loh. Jadi mereka banyak yang tidak masuk KK, atau paling parahnya mereka tidak mendapatkan KTP, identitas diri. Buat apa juga sih mereka itu punya KTP, punya apa ya, KIA atau apa? Toh itu juga nggak akan berguna bagi mereka nantinya seperti itu. Itu yang sering kita temui di masyarakat seperti itu. Next Mbak. Ya, kesadaran naif. Nah ini disabilitas dianggap sebagai akar masalah. Jadi dia cenderung menyalahkan dari disabilitas. Ya itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu jadi difabel? Kenapa kamu jadi disabilitas? Ya itu adalah salah kamu sendiri, bukan salahnya siapa-siapa. Sehingga ini menyebabkan teman-teman disabilitas sering tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun, baik itu di RT RW misalnya, di lingkungan kerja bakti, misal pamone sekali sing selalu kan tangannya sesuk nyapu meskipun dia pakai kerel. Ya, jadi suara-suara teman-teman disabilitas ini masih sangat minim sekali didengar. Ya, jadi mereka ketika mau menyuarakan hak-haknya juga banyak yang tidak bisa memenuhinya. Karena apa? Ya itu tadi dianggap karena dia itu sebagai akar masalah dari disabilitas, dari dirinya sendiri gitu loh. Sehingga yang bisa menolong dia ya dirinya sendiri, bukan kita atau bukan siapa-siapa saja. Oke Mbak, next. Nah ini mungkin sudah cukup modern ya. Disabilitas pada sebagai korban dari struktur sosial budaya. Menjadi difabel itu dikarenakan adanya hambatan di luar dari dirinya. Jadi bukan dia lagi menjadi akar masalahnya, tetapi karena lingkungan sekitar. Misal tadi sudah disampaikan oleh Pak Pamungkas, masih banyaknya masih minimnya aksesibilitas. Ini juga menghambat teman-teman disabilitas. Ya, ketika dia mungkin mau pergi ke kecamatan atau ke kelurahan atau ke dinas sosial, pakai undang-undang ini Mbak, aku mau naik sorono Mbak. Jadi dia merasa terhambat. Ya. Kecuali kalau di tempat-tempat umum itu tadi disediakan aksesibilitas seperti ram, lengsengan, handrail. Bagaimana ketika dia wis undang-undangan, wis dhuwur ora iso, tapi ketika dia diberikan aksesibilitas seperti handrail atau lengsengan, otomatis dia akan bisa mencapai sana. Jadi, nah ini dia. Jadi ini ketika kita memandang disabilitas itu bukan berasal dari diri kita sendiri, atau
dari difabel itu sendiri, tapi karena hambatan dari luar dirinya. Ini saya pikir untuk aksesibilitas ataupun layanan mungkin saat ini baru dalam tahap proses ya, teman-teman bisa mengaksesnya. Tidak serta-merta misal ada undang-undang besok semua harus ada layanan atau harus aksesibilitas. Karena kita juga mikir anggaran juga ya. Jadi mungkin kita berproses bagaimana ini nantinya bisa menjadi wilayah kabupaten atau pembangunan yang inklusif bagi teman-teman disabilitas. Next. Nah, bicara disabilitas tentu kita tidak lepas dari negara ya, karena memang masalah disabilitas, apalagi kalau kita sudah ngomong inklusi. Jadi masalah disabilitas itu bukan lagi masalahnya dinas sosial atau masalah keluarga itu sendiri, tetapi ini juga sebenarnya kita bersama-sama dan juga negara harus hadir ya, untuk memenuhi berkewajiban dalam pemenuhan HAM. Salah satunya yaitu ada 3, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ya, ini yang harus disediakan oleh negara. Meskipun pada prakteknya memang ini mungkin masih belum semua terpenuhi. Ya terpenuhi Mbak, tapi belum maksimal. Ya saya paham. Mungkin ya ini yang terjadi karena masyarakat di kita itu ketika mungkin negara sudah mengeluarkan suatu statement atau suatu keputusan harus inklusi, harus disabilitas harus berdaya. Tapi ketika masyarakat di sekitarnya tidak mempunyai perspektif difabel, ya nonsen ya. Jadi bagaimana negara juga berkewajiban untuk melakukan pemahaman terhadap masyarakat sekitar terkait dengan disabilitas ini. Ya, ini bagian dari sensitivitas ya. Bagaimana cara membangun keterpihakan pada difabel. Ya, memahami konsep dengan persepsi tentang difabel dengan benar, memahami jenis-jenis disabilitas. Karena selama ini yang terjadi di masyarakat kita, mungkin mereka tahunya itu disabilitas itu hanya beberapa. Oh, ternyata saya pernah menemui salah satu waktu itu coklit ya, mau coklit pada pemilu tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2018 berapa itu. Oh ternyata tuli dan netra itu juga termasuk disabilitas ya Mbak. Nah yang termasuk disabilitas selama ini dalam pemikiran ibu apa, saya tanya. Yang hanya pakai kursi roda. Nah ini, dan kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya, karena memang kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari masyarakat, sehingga cara pandang mereka tentang difabel itu masih simpang siur. Ya. Kemudian menghormati hak-haknya, memenuhi hak-haknya dan melindungi hak-haknya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini, ya. Strategi membangun sensitivitas difabel, karena dengan melakukan strategi ini paling tidak kita ketika berhadapan dengan teman disabilitas kita mulai memahami dulu, kita punya perspektif dulu. Ya. Karena selama ini orang yang berhadapan langsung dengan teman disabilitas, misalnya saya berhadapan dengan Mbak Hati. Karena saya belum kenal Mbak Hati, ketika ketemu Mbak Hati, ketika lihat jalannya, itu kok mesake ya, kok koyo ngono ya. Terus kita seolah-olah itu kayak menjadi objek belas kasihan mereka gitu loh. Terus dikasih uang. Ya Mbak, itu padahal kita nggak minta loh. Ya kita tuh nggak minta. Ini yang masih sering terjadi di masyarakat kita itu seperti ini. Jadi mereka masih beranggapan bahwa ketika mereka ketemu difabel, apalagi yang pakai kursi roda atau yang jalannya ngesot, itu pasti mesake, nangis, dikirain mereka itu kayak orang yang kekurangan. Ini pernah terjadi pada staf kami yang pakai kursi roda ketika dia berbelanja di salah satu supermarket, ya supermarket di daerah Solo, kalau misalnya Solo, daerah Solo. Dia keluar dari pintu karena dia pakai kursi rodanya, dia taruh di mobil, dia jalannya kan jengkeng gitu ya, jengkeng pakai kaki gitu. Terus ada ibu tahu dia nangis, dikasih uang 5.000 sama teman saya, karena teman saya juga tersinggung diuncal ke duitnya. Saya nggak butuh ini Bu, saya udah punya uang banyak. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat itu seperti ini. Kemudian memberikan edukasi publik ya, ketika kita nanti sudah selesai di sini, paling tidak nanti mungkin dari Panjenengan Sedaya bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya, karena Panjenengan Sedaya kan sebagai garda terdepan dari bidang sosial ya. Kemudian melakukan kampanye baik ya, masih ada kesinambungannya. Kemudian nah ini memberikan
ruang atau kesempatan bagi difabel. Ini ya. Jadi tidak melulu apa ya, menganggap difabel itu tidak bisa apa-apa. Terus mulai kon teko malah kangelan kok dhewe piye jan. Kok nek teko ada nyepake iki. Padahal itu memang bagian dari satu Layanan aksesibilitas yang harus dipenuhi ya, baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah ya. Jadi tidak hanya asal undang, tapi besok teko ya neng rapat, misal rapat di di dinas ini misalnya jam berapa, jam 9, oke mbak lah aku rasa teko lah kok lah udah mbak aku main munggah nih kangelan nih mbak karena aku pakai kursi roda. Atau kalau tidak, teman-teman disabilitas itu juga kesulitan mbak ketika harus mengakses ini karena jalannya tidak akses untuk teman-teman disabilitas karena terlalu sempit. Teman-teman bingung. Ini yang mungkin kita oke lah yang memberikan ruang tentang undang, mereka yang undang, besok ada penerimaan ini. Tapi tempatnya kita tidak menyadari bahwa tempatnya ini ketika kita mengundang disabilitas tempatnya tidak akses ternyata bagi mereka. Jadi mereka juga percuma ketika diundang hanya bisa sampai di luar pintu saja. Dan informasi yang kita sampaikan juga tidak sampai ke depan. Ini yang wajib kita pilihkan juga ketika kita mau memberikan ruang teman-teman disabilitas untuk berpartisipasi. Nah, ini tantangan kita, tantangan kita ketika kita membangun masyarakat yang ramah disabilitas atau disabilitas. Budaya ya, stigma masih sangat kuat. Bagaimana kita itu harus melawan stigma itu. Kadang orang itu kan terjadi karena dulu kan bahaya juga kakek SMP, sebenarnya dia itu mesti kakek SMP dulu tentu. Jadi masih ada keterkaitan seperti itu. Kemudian partisipasi masyarakat masih lemah, ya masyarakat cenderung menjadi masyarakat yang pinang hanya tapi gak ada action. Jadi mereka masih cenderung lemah untuk bersuara atau menyuarakan sesuatu yang mungkin di lingkungannya itu sebenarnya ada teman difabel tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin karena bingung, karena menyampaikan seperti apa juga nih. Pengetahuan dan kapasitas aktor difabel terbatas, betul. Makanya ini ketika kita mendampingi satu komunitas difabel, baik itu di Sragen maupun di kabupaten lainnya, pasti kita akan memberikan banyak pelatihan untuk teman-teman disabilitas itu sendiri. Kemudian kelompok difabel belum memiliki gerakan yang ideal, ya. Jadi masih ketika mereka itu punya organisasi, mereka itu masih mementingkan dirinya sendiri. Masih butuh buku kursi roda. Nah, padahal komponen organisasi, namanya berorganisasi itu anggotanya kan juga ada. Dan di kursi roda saya butuh anggota ini butuh kursi roda. Nah, ini teman-teman itu masih kadang-kadang masih belum bisa mengorganisir suatu organisasi itu dengan baik. Jadi mereka itu masih kadang-kadang abu-abu. Political will, pemerintah yang lemah terkait pelaksanaan peraturan tentang difabel, ya kemauan. Halo, panas sekali ya. Ada yang berkenan satu orang saja dari peserta. Saya pengen main-main dengan peserta. Jadi biar nanti nggak bosan saya ngomong terus itu ya. Jadi biar kita nanti bisa belajar sama-sama, merasakan bersama. Oh, jadi di dalam itu kayak banget ternyata ya. Satu orang aja. Mbak Ana. Lihat aku. Mbak Ana sini Mbak Ana. Mbak Ana kan? Betul Mbak Ana itu. Oh, Mbak Ana. Ya, sudah. Ya. Bapak Ibu tahu ini namanya apa? Apa ya? Ya, saya juga masih butuh satu orang lagi untuk untuk mendorong ya nanti ya. Mungkin dari bapak-bapak, tim bapak. Monggo, ini Mbak. Monggo, siapa yang berkenan untuk? Oh, nggih, monggo Bapak. Ini dari Pak. PKK ya? Oh, Mas siapa? Oh, Mas Icu, nggih. Ini shoot dulu siapa yang mau jadi difabel? Kita pernah aja.
gitu. Mbak Ana apa Mas Ijo? Monggo. Mbak Ana aja. Mbak Ana monggo silakan. Ya. Nah tugasnya Mbak Ijo mendorong Mbak Ana ya, muter dari sana ke sini. Cie-cie sih. Oh belum kenalan, nanti kenalan ya. Sampun, monggo. Dorong Mbak, Mas. Oke. Berat Mas? Berat? Oke, muter lagi ke sini. Iya. Ya. Oke, terus jalan lagi ke sana Mas, coba Mas. Mbak Ana masih di sini ya. Oke, sekarang saya ini Mas Icuk pernah mendorong kursi roda. Pernah, terus cara mengujinya gimana Mas? Cara menguji kursi roda? Iya. Iya. Betul. Ya, betul. Kemudian Mas, kalau biasanya kan teman-teman yang pakai kursi roda itu ketika mereka melewati plengsengan itu biasanya kan diputer. Dengan cara puternya gimana? Bisa dipraktekkan Mas? Ini dibuka dulu nggak apa-apa. Plengsengan itu kayak ram. Plengsengan. Ram itu ya coba dipraktekkan. Biasanya jenengan itu plengsengan itu gimana? Dibuka dulu monggo. Coba Mas gimana? Dari depan. Ya. Oke. Nah, itu sudah benar, tapi saya contohkan nih Mas. Ini, tapi ini caranya. Oh iya. Jadi biar rasa kepala. Ini biar apa? Untuk menahan, jangan lupa berat. Biar si penumpang atau yang pengguna betul-betul sudah aman. Ya rasa aman bahwa kalau di bahasa Jawa namanya melawani. Gimana Mbak Ana rasanya naik kursi roda? Gimana gitu? Tidak bisa aktivitas normal seperti kita, jadi kita bisa merasakan oh seperti ini ternyata nggak bisa jalan secara normal, tapi tetap bersyukur masih hidup. Terasa berat juga. Ya pasti kita sebagai apa ya? Yang normal, sehat. Ikut apa ya? Merasakan suasana. Terima kasih ya Mbak Ana sama Mas Icu sudah. Jadi monggo silakan duduk di tempatnya. Kembali ke tempatnya. Ya, gini ya teman-teman, terima kasih ya tadi sudah mau menjadi volunteer, kita bermain sedikit ya terkait dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda. Biasanya teman-teman daksa ini cara berinteraksinya itu seperti biasa saja, tapi kadang orang itu ketika ketemu di bangku seolah itu mereka takut, ngomong apa, Mbak, aku mau ngomong apa ya? Engkau DM separah ya Mbak Ene, aku mau ini. Nah, saya juga kan ada heran kalau ketemu dengan orang itu. Nah, jadi foto-foto dia menurut sama kayak dia nggak ngerti kok. Saya kadang jawabnya itu seperti itu. Jadi ketika kita ketemu dengan teman disabilitas yang menggunakan kursi roda atau keret atau mungkin walker,
biasa aja, kita menyapanya biasa aja. Kalaupun kita mau menyapa, kita agak nunduk segini deh, biar kita bisa sepantaran gitu, bisa sejajar. Nah, kita mau apa, atau kayak gini mau apa, namanya siapa, tapi jangan sampai jengkel banget, ya. Tapi biasa saja, oke. Terus yang kedua itu ketika kita harus dorong, kadang-kadang kita kan lari terus kita dibudayaan lagi. Nah, itu juga akan membuat teman-teman ini yang duduk kursi roda merasa gak nyaman juga, ya. Kadang-kadang nggak, kita tanpa sadar itu dinggosiku terus kadang-kadang diduduki seperti itu, ya. Dan itu kadang-kadang membuat teman-teman disabilitas yang pakai kursi roda itu malah gak nyaman. Ini apa sih jadi karena piye? Kalau apa jenenge menuntut ora, kadang-kadang teman-teman itu berpikir seperti itu, ya. Tapi pada intinya teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda ini ketika daksa ya atau fisik itu ketika kita berinteraksi itu biasa saja sama dengan yang lain juga, ya. Tapi memang ada beberapa hal ketika kita mau menawarkan bantuan itu ketika kadang-kadang mereka bisa sendiri kalau jalannya landai atau tempatnya landai, kita tawarkan bantu aja perlu dibantu atau tidak, tapi jangan langsung ujuk-ujuk Pak yang tak gorono, dia kan kaget nanti, ya. Jadi tawarkan dulu bantuan, Pak nama saya misal istri, Bapak perlu dibantu nggak untuk kesana? Oh ya Mbak, silahkan saja, saya perlu bantuan. Kayaknya di situ nanti jalannya agak naik sedikit ya, saya jadi perlu bantuan untuk didorong. Kalaupun dia memang tidak perlu bantuan, dia pasti akan mengatakan juga, oh nggak perlu Mbak, saya sudah bisa kesana sendiri kok, karena saya sudah terbiasa. Misalnya seperti itu, ya. Terus yang kedua, saya butuh satu volunteer lagi. Ada yang berkenan jadi volunteer lagi, monggo satu saja. Mas Beni mana sih? Monggo Mas Beni. Tapi kan yang taunya gak enak. Asal ambil aja. Asal Mas. Berapa ya Mas Gen? Kayak tayu. Oke Mas Beni. Oke. Mas Beni. Ini berapa? 5. Yang kelihatan. Ini juga kelihatan. Oke. Oke, Mas Beni, ikuti instruksi saya ya. Silakan nanti tolong ambilkan apa itu buku saya itu, nanti Mas Beni lurus saja, terus belok ke kiri sedikit gitu ya. Buku saya ada di dengan Mbak Ika. Coba Mas ya. Ada di Mbak Ika buku saya. Mbak Ika ada di situ aja Mbak Ika. Yeah. Nah, Mbak Ika, halo Mbak Ika. Nah, oke. Monggo silakan. Oh iya, maju jalan dong Mbak. Nanti jalan dulu sendiri. Mbak Ika mana Mbak Ika? Nah, sumber suaranya mana sumber suaranya? Terus Mas. Lurus Mas, lurus saja. Mbak Ika, nah sumber suara, ikuti sumber suaranya Mas. Jangan dibantu dulu Pak. Oke. Oke, balik lagi sini coba Mas. Bisa nggak? Balik lagi Mas Beni, saya di sini. Yo Mas Beni. Saya di sini Mas Beni. Yo. Ikuti sumber suara Mas. Yo. Ya. Oh enggak, saya masih dia. Nah. Oke. Nah, home di situ. Dibuka Mas. Oke Mas Beni. Apa yang Mas Beni rasakan ketika tadi saya tutup nggih matanya? Gelap.
Ya, terus. Terima kasih nih Mas Beni sudah berkenan jadi volunteer. Ya, itu yang terjadi pada teman-teman netra. Jadi memang gelap ya. Teman-teman netra itu karena yang total itu memang gelap berkasa. Biasanya kalau dia memang butuh bantuan, Mas Beni tangannya di apa ya? Sedikit. Ya, biar dia tahu bahwa muncul aja. Iya, tapi terus sekali-kali seperti itu. Nah, kalau tidak boleh kadang. Ya, jadi gini, cara ini seperti ini, bisa seperti ini. Ya, terus dibawa maju dulu, ya. Maju sambil ketika mau ada saya ada apa nanti ada jalan-jalan sambil dua loh ya, jadi kan juga kasih tahu ya biar dia juga bisa. Atau kalau tidak balik di sana ya, atau kalau tidak bisa juga dengan seperti ini Pak. Nah ini, nah itu ya. Nah, terima kasih Pak Lalu dan Mas Beni. Dari Mas Beni. Terus kita merasa terbantu. Iya, soalnya gelap semuanya gelap. ya, jadi bisa membayangkan ketika menjadi disabilitas jadi dia memang harus bersuara ya. Terima kasih Pak Joko. Nggih, seperti itu nggih teman-teman. Balik lagi sini Mas. Yes. Silakan dulu Mas. Mas siapa ini ya? Oh, Mas Danang. Yang jenengan rasakan apa Mas Danang? Yang pasti pegal. Ya, Susah bilang nggak gimana ya berjalannya susah gitu ya Pak. Jadi memang harus menuntut fisiknya lebih kuat. Dan apa yang Anda lihat ketika kan kita berperan ya? Kan banyak teman kita juga yang punya konsultasi. apa yang kita yang menjadi Ya, kita harus pertama yang pasti punya empati untuk membantu. Terus kemudian untuk yang dari instansi terkait dan dari pemerintah itu juga harus lebih menyediakan apa ya sarana prasarana untuk penyandang disabilitas tersebut. Terima kasih Mas Danang. Oke, betul ya Mas Danang ya. Jadi ketika kita ini kan tadi disabilitas daksa ya, disabilitas daksa. Ya biasanya teman-teman yang punya kaki satu itu tapi cara jalannya juga menggunakan alat bantu seperti kereta atau motor ya. Nah, memang bagaimana kita memang ini adalah salah satu upaya kita untuk menumbuhkan sensitivitas terhadap diri kita sendiri ketika kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Kalau kita sudah mulai berbasis difabel paling tidak kita tahu, oh ya dibutuhkan teman-teman itu ternyata ini loh, alat bantu, aksesibilitas, partisipasi, ya, kebijakan yang pro. Tapi selama ini kan mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman, tapi memang belum dari pemerintah sendiri mungkin belum bisa maksimal, ya karena memang iya saya paham betul kepentok anggaran, balik lagi ke anggaran. Ya. Dan satu lagi yaitu disabilitas tuli, ya. Disabilitas tuli seperti Mas Saiful, ya. Di setiap kegiatan atau setiap acara pasti kita akan melihat, kalau kita melibatkan teman tuli paling tidak kita pasti akan ada JBI, juru bahasa isyarat ya. Tapi memang juru bahasa isyarat ini tidak semua daerah memiliki. Kadang ketika kita ada kegiatan di salah satu daerah mereka JBI nggak ada, kita harus boyong dari Solo ya.
Dan tidak semua teman-teman disabilitas tuli itu memang menggunakan bahasa isyarat. Kalau di SLB kebanyakan itu mereka menggunakan oral, ya. Jadi misalnya baju. Tapi kalau oral itu memang kelemahannya kata itu akan hampir sama semua nih. Baju sama baru itu kan hampir sama. Bisa kok, sini bisa, di sini juga bisa. Mau menyanyi dengan bahasa isyarat? Terima kasih ucapkan pada guru. Ibu menyanyi dengan bahasa isyarat. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Yuk, bisa gitu? Mas Didi kita. Wes urung tadi. Yeah. 1, 2, lah malah mati. Saya urung 1, 2, 3. Bentar, kameran okat. Satu, dua, tiga. Kayak sopo sih malah yuk malah. Dikirim bukan?